Kapalo pemerintahan ko kawanyaang kare kapalo dah sadonya Pak. Damu mendengang kecil orang banyak. Di Sumatera Barat bangko turut. Nan dituntui nan jalan kini ko Pak. Namanya otonomi daerah. Itu nan dituntui oleh orang Sumatera Barat. Keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Sekarang kan itu yang jalan. Sama soto Pak Soekarno damu. Dituduh orang Sumatera Barat pemberontak. Nah, ini bapak-bapak. Ya kan? Jadi kadang-kadang Pak, orang harum namanya, ya kan? Ketika ingin mendapat kekuasaan, karena dia itu bapak-bapak pejuang kemerdekaan. Saya nanti salut jo Pak Soekarno. Tapi setelah sekian dia berkuasa, kaum muslimin, bapak-bapak mulai nampak keangkuhan. Sedangkan para jemaah, orang-orang Sumatera Barat, orang-orang pilihan yang menyusun persiapan kemerdekaan, coba baca sejarah. Orang mana? Orang Sumatera Barat. Nah, ada orang Melayu. Iya kan? Tapi setelah Soekarno mencengkeram, akhirnya berubah situasi. Beliau mau dikendalikan oleh Partai Komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Taratak Buluh, Bandara Lamo namanya Simpang Tigo. Tetaplah kita bertahan di iman taguh. Mudah-mudahan sadonya masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al azab. Wa fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatin ukhra fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raudhah beserta seluruh bapak pengurus yang mengabdikan diri untuk memakmurkan Masjid Allah.
Dengan itu diadakan di samping salat berjamaah, ada anak-anak kita, cucu kita mengaji, dan diadakan tausiah. Ternyata pada malam ini dalam rangka safari dakwah ke Kota Pekanbaru, yang mana mungkin sudah kali yang ke-6 ronde, itu yang mengurus wirid itu namanya lintas masjid, itu adalah anak kita Haji Tony yang bekerja di konsulat Malaysia. Dan sampai malam ini ternyata dapat giliran saya datang ke Masjid Raudah ini. Dari Buki ambolah turun, dari Lurah Jalan Mandaki, jauh tibo dake lah datang. Karena barundi yang melapehara bakato sesudah makan, sebelum salat maghrib tadi, warga ibu-ibu telah menyediakan makanan. Ada tamu dibawa naik, ada alik dibawa duduk. Lah duduk di atas rumah, bariri di ruang tapi, basusun di ruang tengah, basanda di tiang panjang. Katangah lah jamba, sambanyo ado gulai jawi, ado gulai kambiang, ado talu sudah diabuih tu dia gih lado, ado anyang toge, dan ado diraui sayur-sayur naneh antimun wortel. Alhamdulillah, anan kato si pangka kambo. Na urbang di Sungai Tanang babelok babele-bele batungke batang silaronyo. Rami pasa dek saudaga, rami alek basobok janang, rami sabuang dek juaro. Dalam juaro banan pokok, dalam nan pokok basi pangka. Tabilah kebenaran di Sipangka. Tali kayu panjang 9, orang memape hateh pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo, ambil air basuh lah tangan, makanlah nasi nantai dang, abihan gulai kambiang kasadonyo. Di kami nan datang dari tim safari dakwah yang diatur oleh Haji Tony, singke sejawabnya. Karena memang parwi sadang lapawana. Dari Pitalah ke Batipu, Ari Gampo di Padang Panjang, sadang kasawah kami lenamu konon memakan nantai dang. Alhamdulillah yang ibu-ibu masak tadi sudah kami makan, dan tubuh kami kuat dapat gizi dan protein yang diasupkan oleh Allah ke dalam tubuh ini, maka insya Allah juga kami kuat beribadah dan berdakwah, dan pahalanya akan mengalir pula kepada orang yang menyiapkan makanan. Tidak lebih dari pahala itu, lebih dari itu lagi. Saya mendoakan semoga ibu-ibu panitia tabligh akbar menyambut Ramadan malam ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatul Ma'wa. Amin ya Rabbal. Itulah doa kita bersama. Setelah kita puji Allah dengan segala bermacam nikmat yang kita terima, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Yes, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan salawat yang kita baca itu
akan dipertemukan kita oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nantinya. Amin. Memperkuat keharmonisan masyarakat melalui silaturahim dalam menyongsong berkah Ramadan. Jadi kita menapak Ramadan dalam mempererat silaturahim. Salah satu contoh silaturahim itu apa? Kalau kita ingin memperkokoh persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Pertama, jangan dengki. Kalau ada di antara kita ini yang saling mendengki, itu silaturahim tidak akan bisa tercipta. Ya kan? Tidak akan bisa. Ukhuwah Islamiyah itu akan pecah. Persatuan akan bubar. Salah satu dari dengki itu adalah kecurangan dalam pemilu. Ya kan? Banyak enggak orang protes kok? Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang. Ya kan? Jadi bagi kita yang korban kedengkian, yang korban kecurangan, kita hanya berdoa kepada Allah. Pertama, kita doakan orang yang curang itu sadar kembali. Itu, jangan disumpahi. Karena hak menghukum orang tidak ada kita sama manusia ini. Menghukum manusia yang curang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bahaya curang ini? Untuk menutupi kecurangan, dilakukan kecurangan lagi. Untuk menutupi dosa, kebohongan, berdusta lagi. Itu bahayanya kalau kita berdusta. Maka orang pendusta, pencurang itu akan dikejar oleh dosanya sepanjang dia hidup. Selama dia tidak taubat. Sedangkan Nabi sudah lama mengatakan kepada kita ini. Apa kata Nabi? Kun kal yaden. Hendaklah kamu seperti dua tangan. Wala takun kal ainen. Dan jangan kamu seperti dua mata. Saya kurang dari 4 bulan 72 tahun. Kalau menurut ibu, kalau saya sudah berusia Pak 72 tahun, tangan saya ini berapa usianya? Lama lah berpikir itu tuh. Sama. Karena badan jo tangan kok sama lagi. Ada orang yang layar kakinya dulu, ya kan? Tu sampai jam sudah tu layar kepala tu. Tunjuk persambuan di Allah di luar. Tidak ada kan? Jadi tangan saya ini sudah 72 tahun pula. Setahu saya ini tidak pernah berkelahi, tidak pernah curang mencurangi, dan tidak ada merasa iri apa yang mereka miliki. Kalau ibu lihat tangan saya sekarang yang pakai cincin, yang pakai jam yang mana? Yang kiri. Kiro-kiro lagi pandainya memasang tadi. Indah bapak-bapak. Ya kan? Yang memasangkan tangan kanan, tidak ada dia kesat hati. Wah angkok kaba jam pakailah seorang. Kok kaba cincin pakailah seorang. Tidak begitu. Malah ketika jam ini terletak di suatu tempat, diambil oleh tangan kanan. Kemudian kalau kacanya itu ada agak kotor, dibersihkan oleh tangan kanan. Dipasangkan ke sini, termasuk cincin. Karena dia tahu saudaranya yang kiri ini acuk menjadi tukang cebok. Jadi nanya wae nang kumuh-kumuh se dibujuk nyojo perhiasan. Tapi ketika makanan gulai kambing tadi, siapa boleh? Tangan suhu. Tangan kita ndak ada rasa iri. Silakan. Makanan yang enak untuk memasukkan ke dalam mulut itu gawe kamu, bukan gawe saya.
Karena ada orang menulis jo kita pak, menjambo jo kita, mawe jo kita, tiba dimakan le do jo kidanya. Ndak ada kalau ada tu orang pandi itu mah. Sudah pencibo iku tangan kita tu penyuk nasi itu loh. Ya kan? Berapa orang melakukan gerakan dengan tangan kiri, badminton dengan tangan kiri, memukul bola tenis dengan tangan kiri, tapi ketika makan dengan tangan, kalau sakit-sakit tangan nan kita ko, lai bersorak-soraknya minta diurui lo. Sakit tangan kita ko atau kapiradannya. Ya kan? Ingin diurui, lai memintanya dulu. Ndak spontan sa tangan kita, tangan suuk kita. Enggo rangi di tangan suuk ke teraso padie nyo tanpa di tangan kita. Itu yang disebut salah satunya silaturahim. Nah, tapi saja ketua KPU curang pak, pacah silaturahim. Pacah, saling mencurigai kita. Karena dalam keadaan kini ko pak, samo Jawa mandi di sumbu batimbo. Nan memacahi timbo tu nan gaik. Nan melakukan kecurangan itu bapak-bapak, orang nan harus kaum muslimin berlaku jujur ke rakyatnya. Tapi dia yang mendalangi itu. Jadi kalau nan mudo melompe masuk sumur, karena timbolah pecah, jangan disalahan nan mudo tu. Ya kan? Banyak tak demo di Jakarta gini? Banyak pak. Walaupun tak dimasukkan KTP, orang tahu. Teknologi kau makin canggihan di Allah. Itu nan tuo memacah timbo, nan mudo kamandi, nyo malompe seka semua. Di kalau ada apa nan ketua KPU nan datang gua tobatlah. Tobat. Indah akan terbangun silaturahim. Negeri kita ini tidak akan aman. Pemerintah yang memenangkan kaum muslimin kekuasaan dengan cara yang curang itu tidak akan selamat. Ya, kan? Jadi sangat penting silaturahim. Bapak-bapak, wala takun kal ainen. Jangan kamu seperti dua mata. Mata di mata letaknya bu, di kepala sebelah ke depan di bahagian wajah. Nan membatihnya apa? Batangi doang. Tapi lah ada mata ko toleransi. Lah ada. Tekan tuak mata kita lah nama mata suuk berjago-jago. Ya. Lalu dan santai orang jago ya. Alemo ya. Cuma lalu ang dia lalu aja. Dah ada toleransi. Masuk nyamuk ke mata kanan, maukah tangan kiri, mata kiri membantu? Tidak, tangan juga yang mengucek gitu. Jadi kaum muslimin contoh yang diberikan Nabi tepat sekali. Ya kan? Kacamata kalau kita pakai pak, apanya namanya? Frame-nya tu kalau merah dan sebelah kita, sebelah suuk. Kalau dibuat kuning banyak. Buruknya. Ya kan? Jadi seragam. Namun mata yang dibungkus oleh kacamata yang indah itu tidak ada toleransi kepada saudaranya. Ya kan? Wala takun kal uzunen. Dan jangan kamu seperti dua telinga. Telinga ko nak ada toleransi ke apa? Taraga telinga suuk ko nak katamu tu tio di kajanya lari. Sabali mengajar nak merapet. Ya kan? Untuk puasa Ramadan lebih-lebih lagi, makanya harus dibangun silaturahim atau silaturahmi. Kenapa? Kita menyambut bulan suci harus dengan hati yang suci.
Jadi kita doakan kepada Allah, Bapak-bapak, negari kita tetap aman, tidak terjadi macam-macam di negeri kita ini. Mudah-mudahan orang yang berlaku curang disadarkan oleh Allah menempuh jalan yang benar, dan dia akan bisa menciptakan kondisi yang kondusif. Karena bumi Indonesia ini beda, Pak, jadi Eropa. Eropa itu negarinya sebuah saja, Pak. Inggris, tak kuatnya. Iya kan? Swedia kuatnya. Jerman kuatnya. Tidak ada. Ada negeri itu yang tidak punya laut. Indonesia ini, bapak-bapak kaum muslimin, punya pulau yang banyak dan lautan yang luas. Makanya kita doakan kepada Allah, terpilihlah hendaknya pemimpin yang pintar, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang santun kepada rakyat. Kalau di Eropa negara awak ko Pak lanyo bagi mah, negara Sumatera, negara Sulawesi, negara Kalimantan. Tapi niniak mama awak dulu seluruh Nusantara tu ndak amuah. Ya kan? Al-jama'atu rahmah. Bersama-sama itu kita keturunan ini adalah rahmat. Itu kata Nabi. Maka berlainan pulau, berlainan lautan, berlainan suku dan kebudayaan. Kita dengan satu binika tunggal ika. Tapi kaum muslimin kalau orang nan mamaci lah balaku curang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Bagaimana orang banyak yang bermacam-macam pendapat ini akan menyatukannya. Sedangkan mato seduo tidak bisa disatuan pendapatnya. Ya kan? Apalagi orang banyak. Kalau di Pasuan apa-apa semasa di kampung, kok di Tinggi, kok di Kamang, di Baso, di Canduang, kampung apa? Terutama pencarian orang di kampung. Ke sawah, ke ladang, batani, atau di orang awak namanya kapara. Ya kan? Sesudah orang menyabi kan ada jarami. Jarami kok dibanamam ke dalam lunau, Pak, hilang. Tapi kalau hujan hari banyak, anyo merapuang balik. Jadi kalau dipaksakan harus menerima yang salah, negeri kau tidak selesai, Pak. Sama jo jarami merapuang tadi. Ya kan? Coba kita perhatikan kaum muslimin semenjak dulu. Ambo mencari bapak-bapak di Sumatera Barat tahun 58 itu terjadi pergolakan. Sebenarnya bukan pergolakan kalau ditanggapi dengan baik. Kapalo pemerintahan ko kawanyakan kare kapalo dah sadonya, Pak. Damu mendengar kecil orang banyak. Di Sumatera Barat bangku turun. Nan dituntui nan jalan kini ko, Pak. Namanya otonomi daerah. Itu nan dituntui oleh orang Sumatera Barat. Keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Sekarang kan itu yang jalan. Sama soto Pak Soekarno ndak mau. Dituduh orang Sumatera Barat pemberontak. Nah, ini bapak-bapak. Ya. Jadi kadang-kadang Pak, orang harum namanya, ya kan? Ketika ingin mendapat kekuasaan, karena dia itu bapak-bapak pejuang kemerdekaan. Saya tak salut jo Pak Soekarno. Tapi setelah sekian dia berkuasa, kaum muslimin, bapak-bapak mulai nampak keangkuhan. Sedangkan para jemaah, orang-orang Sumatera Barat, orang-orang pilihan yang menyusun persiapan kemerdekaan, coba baca sejarah. Orang mana? Orang Sumatera Barat. Nah, ada orang Melayu. Iya kan? Tapi setelah Soekarno mencengkeram, akhirnya berubah situasi. Beliau mau dikendalikan oleh partai komunis. Tentara yang diutus ke Sumatera Barat tahun 58 tuh, Pak, itu banyak terlibat komunis. Tandanya apa? Setelah kembali
Nya ndak donan kalah, ndak donan manang dari itu tonnya di Sumatera Barat Bapak. Kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Nah, begitu. Bapak-bapak awak nan dari golongan tentara nan lari ke dalam rimbo tu Pak, tu pensiun saja. Pensiun. Ya kan? Kok idenya saat kini sebagian dah menemu pensiunnya. Tapi tentara-tentara yang diutus oleh Pak Soekarno ke Sumatera Barat, bapak-bapak itu terlibat komunis semua. Kemudian baitu je Pak, kalau awak mengarajuan nan buruk tu babalik ke awak. Siapa yang memimpin penumpasan di Sumatera Barat ini dulu? Ada nak sabotase ya? Jadi kaum muslimin itu kan kaji, salawat nan dibaca tu Pak. Tapi kalau di sairiannya pengajian, dia kan hilang ka ustaz ngecek. Apalagi kalau jamaah konan mauta. Bapak-bapak. Iya kan? Tu salawat tu mah salawat nang ka dibaca sabalun orang azan. Tu. Sebab talingo bola jo la familiar na jo itu. Kaum muslimin, siapa yang memimpin dulu untuk memberangus tentara nan dituduh pemberontak nan lari ke rimbo tu PRRI namanya. Itu Jenderal Ahmad Yani. Ketika itu mungkin alun jenderal. Karenanya banyak membunuh orang Sumatera Barat, ya kan? Maka inyo tahun 65 lo dapat lo giliran dibunuh PKI. Coba. Jadi nan elok-elok salah kerajuan di dunia. Barana santiangnya menyelimuti keburukan, nanti akan kita menerima keburukan yang pernah kita lakukan itu. Jadi awak orang-orang biasa kok Pak, kok rami kadai orang, jangan awak bingi lo, jadi letak angka baji ke sana. Iya kan? Orang bercerita sebenarnya di Medan mau mengaji ke Medan Pak. Dak tangguang raminya kadai nasi orang lo, bingi na lain mungkin. Sapakan orang tu mengalih baru, siuk sudah masak gulainya langsung boleh. Iya kan? Akhirnya rumah makan tu mati Pak. Ya kan? Itu ilmu sihir yang dilakukan. Orang seperti itu saudara setan. Ada juga sebagian orang awak Pak, rami rumah makan deh. Masya Allah, tabarakallah. Itu hendaknya dibaca. Kalau masuk ke rumah makan, kami makan tadi di rumah makan Beringin Edi. Ya kan? Sawalun kemari tadi. Sudah zuhur. Itu para jamaah yang terhormat, tak tanggung banyaknya orang makan. Pernah mau mendengar orang babi siak di rumah makan kau Pak? Indah tabarakallah masya Allah tu baca orang. Sia dukun di rumah makan kau. Jadi rami orang makan ke sana nanyo-tanyo tu sia dukun ya. Kalau ada juga kepercayaan seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, makanya kita mempersekutukan Allah. Cari bareh naranca, masakan sambal lama, ya kan? Ba'a kualitasnya jolong memasak, pertahankan itu kok dapat dinaikan. Arago jangan mamaku. Ya kan? Arami teman. Ya kan? Kaum muslimin kuba dua orang makannya tambah cie tu jus cie. Ya kan? Sambado dua. Akannya 250. Ya kan? Atun dah masuk orang ke sana terus. Itu namanya mamaku. Tak karami orang makunjung. Jadi bapak-bapak kaum muslimin
bagaimana kita membersihkan supaya kita jangan curang, supaya awak jangan culas. Salah satunya disediakan oleh Allah 12 bulan yang semenjak kita hitung Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadiul Awal, Jumadiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, itulah bulan yang disebut Rimadun. Ramadan Rimadun, bulan peleburan dosa. Karena kita manusia, karena bibit-bibit yang buruk itu ada dalam dada kita, bibit yang elok ada pula. Di mana bisa kita cari? Itu ayat yang dibaca di imam bapak-bapak, ibu-ibu ketika maghrib tadi. Ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sifat jahat itu Pak, lebih dulu masuk ke dalam diri kita dari sifat baik. Apa tandanya? Kalau orang telat menyusui bayinya, itu bayi itu tambah kuat tangisnya, mukanya merah. Kemudian baru tiba ibunya diambil. Adi-adoan ke susu, itu tidak muahnya terobok. Yang gelang-gelangan kepalanya tu. Muka sirah tu. Tangisnya tersadu-sadu. Kama mak tadi gitu. Dia tidak akan menyusu lah. Sejak tadi dia nawi lagi. Itu bayi baru Pak. Hanya itu-ituan dia maknya. Baru nyomuh menyusu. Lah nyomasuan pun tiang susu tu kamu luiknya. Nyom apa aja teman. Itu sifat fujur. Saya dulu cucu saya yang paling tua, lah pandainya minta kue, ya kan? Atau dibawa ke lepau. Alah dibalian kue. Itulah dibawanya pulang melihat. Tiba di rumah, lagi hantan sekarang nak. Ini bukan makanan orang tua, itu nyoga damat tuh kawan. Nah, itu sifat fujur. Lah ada dalam diri anak-anak. Ya kan? Mungkin ketua KPU kok mendominasi dalam hatinya sifat fujur kok saya. Nggak ada sifat takwa. Sifat takwa itu lah beraja awak donya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah kita belajar, setelah disirami rohani kita, baru muncul sifat takwa itu. Ternyata di muka bumi ini sesuai dengan firman Allah, banyak manusia yang sifat fujurnya ini di atas dari sifat takwanya. Tandanya Allah melaporkan ke awak di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Pakai qad Pak. Walaqad. Apa itu? Itu pernyataan yang sungguh-sungguh dari Allah. Akan penuh neraka jahanam itu nanti dengan jin dan manusia. Buaya binatang buas, harimau binatang buas, singa binatang buas, cetah binatang buas, beruang binatang buas. Tapi tidak ada masuk neraka Pak. Masuk neraka dua saja. Jin je, manusia je. Mudah-mudahan tobat ketua KPU supaya nyo ndak masuk neraka, Ya, kita doanya tobat. Ndak ada Pak. Sia saja ndak katahan masuk neraka tu Pak. Percayalah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hangus, hancur tulang dan kulit mereka semua, baddalnahum juludan ghairaha. Diganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab. Supaya mereka merasakan azab. Tapi ada orang nan main-main Pak. Katanya.
Nani jua nan tali nani isu nan kini. Kutiko ada kesempatan ko kita pagunoan dulu. Kok masuk neraka nanti kece ustaz tu awak kali sama-sama ndak seorang saja. Basamo-samo dalam masjid ko pak. Indah idui AC. Kasadonya ndak awak merasa nangis. Iyo. Jadi walaupun basamo-samo di dalam neraka tu indak kekurang angeknya dah pak. Ndak kekurang. Sendirian begitu juga akan kita rasakan, bersama-sama juga begitu. Ya kan? Kenapa manusia itu jin dan jin banyak masuk neraka? Ya kan? Saran-saran orang kau nak donya dengan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahamkan aturan Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak memandang kebesaran Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran telinga tapi tidak mau mendengarkan aturan Allah. Ulaika kal an'am. Nah, ini bahaya lagi Pak. Mereka itu seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang. Binatang berapa buasnya tidak ada masuk neraka. Karena apa? Dia tidak dituntut syariat dan dia tidak punya akal. Coba ibu lihat yang namanya binatang. Lihat doanya pai ke tukang jahit mau ku Sarawak. Bam kondak takana dinyo nak menutui orat di binatang tu, inyo ndak barakah. Tu ko orang kalau lagi lo nyo ndak malu ke betilanjang lo Pak. Akanyo lah lebih. Nah, tapi kini banyak yo orang nan barakah pi betilanjang. Nah, di mana nampak tu ambo acok menampak di bandara, dia acok naik ke Patabang ini di undang orang ngaji Pak. Kamana aku saya mau tu jatuh ambo. Banyak produksi berserah pendek Pak. Bedanya je serah dalam tabah sebahannya. Pendeknya sama betul yang maco. Apa itu? Ya kan? Itu binatang tu tidak diberikan oleh Allah syariat. Ya kan? Karena akalnya tidak ada. Tapi binatang itu dengan bahasanya, walaupun dia tidak punya akal, tapi dia berzikir kepada Allah. Dan instingnya tajam dari awak, walaupun awak profesor. Ketika tsunami Aceh, Pak. Tsunami kodek sekali beratus tahun, sekali 1000 tahun. Jadi orang nangkane tsunami ketika itu baru dinya baru. Ya kan? Baru dinya. Nanti lupa lo. Kan tak ada tsunami datang sudah tu dia cele tau. 2000 berapa tu? 2004. Dah 20 tahun. Entah apabila lo lah tu. Kalau alunjuk kiamat hari. Tapi ketika tsunami itu akan datang, seluruh burung yang hidup di laut, yang makanannya ikan, terbang berbondong-bondong. Orang menjalik saja. Kama pai burung. Karo siamang baru atau kareh bunyinya di bukit. Ikan. Kemudian ikan-ikan lari ke tepi pantai. Anan manusia nak tahu tu Pak. Dia mencari ikan banyak ke tepi pantai. Konyok aja. Iya kan? Sedangkan buruang lah lari buruang lawi. Siamang baru karo lawa sorak di tepi bukit. Iya kan? Tapi karena orang tidak mengerti bahasa kera itu, iya kan? Air susui ikan banyak ke pantai nyokaja. Saat seperti itulah ombak besar bercampur api yang pertama itu datang. Orang Jepang menyebut tsunami. Ombak gadang. Sia dulu yang pernah kena tsunami itu Fir'aun. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Setelah mereka itu masuk ke Laut Merah, Nabi Musa telah selamat ke sana. Faghashiyahum.
Didatangkan oleh Allah tsunami besar, dipertemukan air yang bersibak itu kembali. Ya kan? Anda ada rajo nan sahabat Fir'aun tu sampai gini lah Pak. Bului. Apa lah ya rajo-rajo gini? Kalau lebih nama badang kurui. Tunyo tabang saja angin nama Pak. Kalau Allah amut. Ya kan? Allah maha kuasa. Fir'aun tu Pak, ketika tarapuang-rapuang di laut, saya akan bertuhan kepada Tuhan Musa. Itu Pak. Jadi sekejam-kejam manusia kau Pak, kalau inyolah kampia mati, angoklah siko ingin tobat. Jadi orang yang membuat kecurangan kau Pak, lah kampia mati inyo ingin tobat nanti Pak. Tapi kita doaan sejak kini lah inyo tobat. Jangan sampai mati tidak diterima oleh Allah. Bagaimana keadaan Fir'aun ketika dia ingin taubat itu? Dimasukkan oleh malaikat, kemunculannya nantang ango tu lumui. Akhirnya dia tidak bisa baca la ilaha illallah. Ya kan? Kini Pak di Mesir rajo alun-alun dan sekejam Fir'aun tu lho Pak. Anak-anak ketek itu ratusan ribu nyo bunuh. Kalau lagi anak laki-laki, atunya bunuh di Fir'aun. Yeah. Orang yang membenarkan Nabi Musa langsung dipotong tangannya. Kalau Fir'aun nilainya masuk ke dalam tansinya. Tapi di dalam tanya siksa tidak tahu Pak. Kalau Fir'aun dulu langsung potong tangan kaki itu, padang. Apa katanya kepada orang yang tidak bertangan berkaki itu lagi? Kalau kalian namuh aku yang bawa sebagai Tuhan balik, tidak ambo bunuh kalian aja. Apa kata orang tadi? Engkau bukan Tuhan Fir'aun. Pertama, kamu minta tolong kepada kami seperti kami ini tukang sihir. Nah, tandanya kamu tidak Tuhan, kamu minta tolong kepada kami. Dan kami yakin yang disampaikan Musa ini sekarang, bertahun-tahun kami jadi tukang sihir, tidak pernah kalah. Tapi ketika menghadapi Musa, kami kalah. Berarti dia yang benar. Kini kami tidak tangan, tidak kaki. Habis darahku keluar, kami mati. Tapi beda. Mati kami dulu bisa mati kafir karena mempertuhan engkau. Sekarang kami telah bertuhan kepada Tuhan Musa. Kaki tidak ada, tangan tidak ada, ku hidup na gunanya kami. Langsung lienya dipancuang di Fir'aun. Allah pernah orang tu salat, puasa, bersedekah, tapi masuk surga Pak. Karena apa? Karena akidahnya yang kuat. Ya kan? Tak takut nyo kehilangan jabatan, tak takut kehilangan pangkat, nyo takut ke Allah. Jadi matinya mati Islam walaupun belum salat. Akhirnya ulama ada yang berubah pendirian Pak, asal dapat pangkat. Iya Pak. Kan? Ulama hanya pakai sepantun datuk dalu ngalai ube. Iya kan? Tagali cik kaulu, tagalompang karoda, kalau la sompi pe itu, only pe-nya. Nyo sana salah tu. Iya kan? Kaum muslimin para jamaah, maka sebagian kita parah dalam hidup ko Pak. Negari awak ko gini ya. Iya kan? Narkoba dulu diseludupkan Pak. Mudah tertangkuknya. Akhirnya bang kau narkoba kau tambah banyak. Oknum na menggalih itu Pak. Kita tidak menuduh institusi dah. Di antara institusi itu ada oknumnya na menggalih itu. Nah, contohnya selama kau dapat si Sambo. Iya kan? Itu karajonya membacking orang judi online. Itu yang diketahui oleh pembantunya. Ya kan? Karena takut rahasianya pembantunya dibunuh. Apakah akan habis masalah ini di akhirat nanti? Tidak. Di dunia kok bisa Pak. Ya kan?
Karena yang tinggi dari itu adalah melindunginya. Tapi nama melindunginya itu orang. Orang itu kekuasaannya akan habis. Jelekah sampai mati kekuasaan awak kau Pak. Sesudah pensiun sebanyak orang yang lebat. Ketika berpangkat tinggi dulu, acok korupsi. Tambah dapat banyak SPJ kama pai. Kama banyak fiti itu. Ala pensiun itu hilang sadonya. Jale ke korupsi nan halal saya tidak dapat lah. Segala tunjangan ni hilang itu saja. Alam-alam sarwa lapang atau mele ya selero siku atau lebih itu saya tangan lah. Iya kan? Ala itu saja. Iya kan? Banyak dicaliak je itu Pak. Mencaliak contoh kanan sudah, mencaliak tua kanan manang, mencaliak cilako kanan kalah. Kalau tiba di pejabat tinggi serupa itu jatuh Pak, sama jo kayu rabah. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karegeh usah diarok ke bapucu antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibi bekulil yang tangguang la doso selamo ko. Ya kan? Di akhirat marano la le nyok karate dek melekat. Hukuman dunia ini itu habis di dunia. Di akhirat akan diulang oleh Allah. Jadi biarlah kita di dunia kau Pak jadi korban ketidakadilan daripada berbuat tidak adil. Biarlah awak jadi korban ketidakadilan. Di akhirat apa menang nanti? Ya kan? Di sini kaum muslimin, bapak-bapak. Jadi kita yang di bawah ini para jemaah karena hari ke puasa binalah silaturahim tu. Pertama jo sia dulu jo suami ibu. Ada ndak ibu-ibu jo suami bercakap dalam hari 2 hari ko? Alun jo masa boleh. Ada. Ada. Kalau ada ibu-ibu, ya kan, orang bercakap suami isteri itu batu Ustaz. Biasa tu nya periwak je sandu. Kalau awak membuat sambal di dapur bu, kalau ndak dikacau-kacau banyak. Angui sawalahnya. Iya kan? Dikacau itu. Sepandai-pandai awak mengacau balangkang sendok jo kuali. Iya ndak? Barana hati-hati awak balangkang sendok jo kuali. Nang kadi jago sendok jan patah, kuali jan pacah, sambal jan terserap. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, manga orang biasa. Ustaz saya doyo bercakap je bininya. Bab itu, iya kan? Ustaz ko kaum muslimin para jamaah lah bini celai. Iya kan? Inyo kepulang ke rumah bini barunya tu, anyo ke CMP mengaji. Ini. Iya kan? Iya kan? Itu. Sebab itu saya nyoba janji ya bini baru tu. Udah pulang sekali sepakan saya lah. Dawaan. Dia mau statusnya mau balaki ustaz aja. Iya kan? Tiuk kepulang ke rumah bini baru tu kecil pergi mengaji. Kalau awak babini tu ndak mungkin ndak pai raun ke doh. Iya kan? Berjalan berdua jauh berbimbang-bimbang. Akhirnya ada orang menempak. Iya kan? Nyo mata orang banyak, mata awak nan duonya. Nyo laponan orang ke bininya. Lebih-lebih orang kini pak, nyo ada HP, nyo foto. Iya kan? Nyo selidik kan lain. Bagaduan. Iya kan? Kalau ada suami ibu itu, maafkan saya. Sebab hari kepuasa nak boleh kita mendandam dan anda. Malah keceng kayaknya terima kasih ya dah. Ada orang menginformasikan udah babini celai. Bang kau berterima kasih ya kayaknya Ustaz. Nam biasa awak seorang senyo pelosok. Inilah dua yang lain. Kan bisa lo awak istirahat kan?
Terima kasih ya Pak kau bu. Tapi ambo antisipasinya ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah olehmu perempuan yang suka denganmu. Masna 2. Wasulasa 3. Waruba ampe. Jadi boleh sampai ampe Pak. Iya kan? Nah, tapi nan kapak karena ayat tu alun sampai lah Ada juga ujung ayat tu Ustaz, ada. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak keadil, cie saja. Ambo yakin apa-apa gua barana ka taatnya gini, gua termasuk ambo tidak mungkin berbuat adil begini ampe. Pasti banyak duto. Awak menarik hati bini itu kalau ke rumahnya banyak nak sayang awak. Iya kan? Bisa saya taburuan bini na lain. Kau udah beli kain na, kau nampak yang alui kemana? Nah, di rumah na lain tu nang kasa kainnya. Iya kan? Biko ti boleh di rumah na itu, ikolo di kadang nantinya. Ikolo di, nah mungkin. Jadi kalau nak bisa adil cie salah. Lain terangan Pak dong. Iko ndak elok dia gi orang angin tu terima kasih sekali. Kemudian secara finansial tu perlu juga diperhitungan Pak. Iya kan? Lebih-lebih adalah pensiun combo kuah. Pensiun 2 juta. Bakal ini duit. Sadang cie saya ndak talok dia boleh. Orang rumah mo kalau ninggal bu, lampian 4 tahun. Bangko ndak diganti Ustaz. Ndak kau semua nama dia itu tu dah. Biar di Riau, biar di Sumatera Barat. Jadi ibu jangan dicari lombo sekolah. Ada pantunnya. Tambilang tanti batanti setanti ambil panaruko sawah dikajai. Nan nilang bisa diganti pengganti ndak pernah keserupo indak serupo seperangai. Ambo calik cola galak ibu lihat. Anda ada ibu nama piciang galak dah kan? Orang rumah ambo tu bu istimewanya, nyo galak suaranya ndak keluar, baunya beroyak, matanya berpiciang. Kutikonya galak tu tambah rancak bu. Nampak di mata ambo Di mata orang ambo ndak memasun orang lain no ambo. Kan? Akan dicari gantinya itu. Kalau kita sudah pensiun, pitih ndak sebanyak dulu leh. Apa liaro sela oto kijang lamo kok. Karena ada oto kijang limo tahun 82 mah tinggi kepala. Atau kasih catnya je metalik. Nang keropos tu dilas. Kan? Adi dompol jalan cat dicat balik. Tu air radiatornya diperhatian, olinya dirawat. Kan? Kancangnya dari oto. Kalau menukar joto baru tambah gadang biaya. Tapi lebih pitih nak do lah. Kopi pai indak bagulo dibuat orang koto tinggal idui pai ini berdua wakilnya lalu disuruh tinggal. Kalau di raudah ko lalu kelapar yo do berkumpul pagi tu ada pek makanan. Tapi lagi yang kini pencarian seketik bareh mah. Ibu-ibu le mau mbosulan. Lai mosul boleh. Kalau maha jo bareh ko malaki tanggal 11 Maret awak puasa sebulan tu. Apa ini. Nah, lain suai. Tapi puasa ko mungkin 29, mungkin 30. Jangan ibu agi tahu ke orang KPU. Makanya tambah nolnya cie jadi 300 hari puasa. Ya kan? Aja nih dia tahu. Ani-ani salah. Ya kan? Banyak kemudah menemukan kecurangan tu cie TPS orang paling tinggi 300. Itulah di tempat naramil. Tapi orang menang bisa hasilnya 800. Asuaro dari mana? Iya kan?
Nah. Anak SD saya bisa metong itu teman. Iya kan? Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi mereka itu tidak akan bisa berkelit. Andaikan tangan-tangan kekuasaan dipergunakan untuk itu, indak kanenyo kini, ndak amuanyo sadar, indak tobatnya, lamo lambe jejali yang akan mendatangkan hukuman yang maha kuasa, yang setiap salat kita baca Maliki Yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada lo istri ya pak, awak dek kata mau puasa supaya berhasil awak timbang balik nyo mengaku tarang-tarang kapak dosonya, maaf jadi pak. Ambo contoh hal ini pak. Kini orang pakai grup WA kok kan adanya mantan SMP yo reuni. Nah, ya kan? SMP sekian, SMA sekian. Akhirnya di grup WA saja, akhirnya batamu kok pernah ada pacar lama nanti jadi yo, ya kan? Kebetulannya lah kemati laki. Ini bapak-bapak, dek mencari itu kaum muslimin. Sadang ambosen ustad wah basobok pacar lama tu tapi itu yo. Apa? Apa lagi orang lain. Kemudian kaum muslimin jolongnya wasalam. Ya kan? Sudah tu entah dia nama mulai lah cium pipi saya. Ya kan? Lah talakuan itu jo kawan ko ketika reuni bazinan ndak itu saja. Tapi hari ke puasa ko ibu aku itu dah kami ke reuni ke petang. Masobo pacar lah maaf ya dah kami lah bercium-ciuman. Aja weknya dapat tak ada dia. Itu kan luka lama berdarah lagi. Biasa itu. Iya kan? Kan tak ada lebih dari itu do. Indah. Lah udah maafkan. Apa itu saya pak? Jangan pak cara lainnya. Anak banyak. Iya kan? Kalau anak banyak awak carai pak. Taniayu anak. Iya kan? Taniayu anak. Cuaca lihat ada pak, ayam jantan setiap hari raya nyoda biar orang. Ayam jantan yang kampung tak. Nyoda biar orang pak, ayam jantan. Kau pada ayam jantan kau rancak. Ikunya panjang, ranggahnya tinggi, kukunya belengge. Biar hari raya nyoda biar orang. Itu pak sebabnya. Dek inyo gilo babini saya. Tanya yo anaknya. Iya kan? Nah, supaya jam larui-larui perangainya cikonya dah biasa itu orang punya ayam. Ayam jantan kau nak ada nama tanggung jawab beranak dah pak. Kalau ketika ingin menyampaikan hasrat hati cintanya ke ayam betina itu 3 jariknya pasang pak. Pertama nyo kira kapak. Nyo kan yo gagah ayam jantan. Ranggah tinggi, muncung bakalut susu apaan? Panjang. Ayam betina bawi tu lo sayung. Tiba dah ke inyo nyumpan nyo jaguang. Sudah tu nyo gereseh le. Ya kan? Iya kan? Sama aja Pak Prabowo menari itu. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Ya kan? Tapadayo lah ayam batino ko. Ndak malapor ke kapak kuado bagian sebadan. Yo itu. Lama-lama tu betalu Lai sayang suami ko kawa, lai melaki maram. Ayam batino pak, kalau lah maram itu ndak ada ayam jantan tu mendake lero pak. Jalekannya lagi melanjonyo calik zindak. Bab itu ayam kalau lah maram badan lah kurui hamo lah banyak bulu lah tangga. Ndak ada ke ayam jantan kale. Anak batino ku salah maram mitalu 20 butir. Nyo kacau-kacau jo paruh sampai menateh taluan. Batanyo lah anak ayam ko ke mamanya, ma.
Awak cari burung-burung lain, aduh papanya. Awak mah papa. Sabar salah nak. Mudah-mudahan kau bersuruh papang disuruh pulang. Nyolah lama nak pulang. Apa suruh diperanak suami kau? Anak kecil yang metino kau, dah, lay sehat sudah. Ambo ndak pendandam dah. Dalam Islam ndak boleh mendandam. Walaupun udah ndak pulang-pulang sayang ambo ndak habis kau dah. Pulanglah balik kita carian anak nan 20 goyo dah. Sama kita kakehan anak udah tu ganteng-ganteng serupa udah. Lainnya jawab di ayam jantan kau, lain pijo pantun rabak pasisi. Katanya janta lado juo lado digoreng dikuali janta manjo juo dia udahlah babini cie lai. Iyo kurang aja ya jantan. Atu mangkonyo dabih di orang tio arira. Lah, jangan ditiru perangai ayam jantan dah. Itu untuk apa-apa piado jatah ibu-ibu cik. Kami anak ke kami jauhan Ustaz, jangan ditiru buruan puyuh berumah tangga. Puyuh batino bu, kalau lah sudah nyoba talu itu nyo hilang salah. Ndak nyo haram mi talu kor. Tapi itu sekecil puyuh jantan kau dekek pematang. Kama labini dan tadi hari kaujan talu ndak nyo harami. Karena dia merasa bertanggung jawab nyo harami talu ko. Sadang maram tu nyo imbau jo bini nyo pak. Ibu menengah puyuh jantan membawa bini ko pak. Siang malam itu nambini ko ndak pulang. Sampai talu mana teh. Labaraja anak ko tabang batanyonya. Ma pa kurang ada pakai mama pa. Awak mama awak. Itulah nak amang hilang nak tentu rimbo dah nak. Mati nak tentu kubur ke maka apa cari nak sabar salah. Lai tahu ibu kama induk puyuh tadi. Lai mencari laki lo celeyo kata. Dalam balaki. Ala watalu lo nyo laki baru tu biko nyo tabang lah. Iya kan? Acu itu sekerajo induk puyuh ko sampai mati. Jadi apa nan bakabun ko ada bakabun untuk olahraga. Basuo dapat puyuh betino ko di kabun dabiah salah. Ba manandoinya Ustaz, kalau puyuh jantan bunyinya nan serupa tadi. Jadi nan maram tu puyuh jantan. Kalau puyuh betino tu ba bunyinya Pak. Cur. Cur, pikata. Ini. Jangan ditiru induk puyuh dah. Iya kan? Mencari laki panjang dah. Ndak jaleh keturunan awak dengan itu tu. Iya kan? Ini Bapak. Ya kan? Kalau ada yang telah terlanjur seperti ini, kita saling bermaafan. Sudah tu alai dengan tetangga. Jadi kita sambut bulan suci ini dengan hati suci, membangun silaturahmi, mengikat ukhuwah Islamiyah, menghidupkan Ramadan dengan amal-amal positif. Ibu-ibu nanti di bulan Ramadan tu, ya kan, bawa iya gak secere ketek kamu saji ko, abawa onde-onde. Gak 10 buah sih. Pasti orang ada berbuku je tu. Apa halonya banyak dapat serupa orang puasa tadi. Kalau onde-onde itu dibawa pembukuan lama tekanannya di orang bu. Sebab itu kerambiannya tersalik di gigi. Asa tarasojo kerambi itu ibunya doanya. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita laksanakan sebaik-baiknya. Mendoa kita sepatah. Sekarang ya Allah kami berada di bulan Sya'ban. Berkahi kami ya Allah. Wa ballighna fi Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan.
dan dapat kami beribadah di bulan Ramadan itu ya Allah. Amin. Jadikanlah anak cucu kami anak saleh dan anak salehah ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang tentram ya Allah. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang bersatu ya Allah. Jadikanlah pemerintah kami yang taat kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah penyelenggara-penyelenggara negara ini selalu melindungi rakyatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak tadi ambo salat isya lah ambo jamak ya kan, kerana ada wirid sudah isya sekali lagi. Kalau ada nan salah ambo minta maaf ya. Iko sal nan ambo pakai ko mereknya PDA, Perjalanan Dunia Akhirat. Iko namo terapel umrah, talataknya di jalan Arifin Ahmad. Itu beliau nama direkturnya Dr. Fauzan. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, mungkin bulan Agustus, ya kan, ambo pahijo terapel. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berangkat bareng bersama Ustadz Ristawardi, mendaftarlah ke jalan Arifin Ahmad, ya kan? Kapatang tadi beliau baru pulang, lo baru berangkat umrah bersama Ustadz Abdul Samad. Itulah informasi, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita. Amin. Berpentun nombor cik yo. 5 jalan kata luak dakek pasar Padang Luar, Sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui airnya janiah. 5 tadi pintu ke masuk, sinan lo ambo ke keluar, lapih lambo juati nan suci jumuko nan janiah. Boleh orang di masjid nan cik lai bisa pula mendengarkan dakwah ini. Mudah-mudahan kalau ada karambi, ada ketapang, kalau insya Allah ambo dipanggil, insya Allah ambo datang. Tapi kalau tidak datang itu tanda lah mati. Bab itu orang umur 72 kok rawan mati mah bu. Di kalau ada ibu suami ibu sagai ambo ba matinya jangan ditangi jo pada azan lah. Ya kan? Doa zalai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena orang 72 ini sudah rawan kematian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.